Pengertian coaching. Coaching adalah kemitraan antara coach dan coach dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki coach melalui pertanyaan berbobot yang diajukan coach. Keterampilan seorang coach. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Membangun kesetaraan antara coach dan coach. 2. Proses kreatif. Memicu proses berpikir coach, memetakan, dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching dengan alur tilta. Tujuan. Identifikasi, rencana aksi. Tanggung jawab. Tujuan. Coach menanyakan tema atau topik dan tujuan dari percakapan kepada coach. Apa tema percakapan kita hari ini? Apa yang ingin kamu dapatkan dari percakapan ini? Apa fokus dari percakapan kita? Identifikasi. Coach mengidentifikasi kekuatan, hambatan, yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan, atau kesempatan apa yang dimiliki coach. Untuk mencapai tujuan, apa hal terpenting yang bisa dilakukan saat ini? Dari skala 1 hingga 10, saat ini kamu berada di skor berapa untuk mencapai tujuan? Apa saja solusi yang bisa kamu pikirkan saat ini? Apa konsekuensi yang mungkin muncul dari solusi tersebut? Rencana aksi. Coach menuntun coach untuk menyusun rencana aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya adalah: pertama, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai tujuan? Kedua, strategi apa yang kamu siapkan untuk mencapai tujuan? Ketiga, apa antisipasi yang kamu siapkan untuk mengatasi hambatan? Keempat, apa ukuran sukses dari rencana aksi ini? Tanggung jawab. Coach menanyakan komitmen coach setelah menyusun rencana aksi, yaitu, apa kesimpulan dari hasil coaching kita? Komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksi? Siapa saja yang dapat membantu menjalankan rencana aksi? Kapan rencana aksi dilakukan? Kapan diadakan tindak lanjut dari percakapan sesi ini? Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mendengarkan dengan rasa. 4. Mengajukan pertanyaan berbobot. Keterkaitan coaching dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching, ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coach untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di mana menurutnya pendidikan itu adalah ada proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran. Berdiferensiasi. Modul 21. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru sebagai coach dengan murid. Sebagai coach, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses
pelaksanaan pembelajaran sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri. Dengan demikian akan terwujud pembelajar yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Modul 22. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pendidikan sosial emosional sangat mendukung proses coaching. Sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman pendidikan sosial emosional. Karena melalui pendidikan sosial emosional, maka coach dan coach akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching, mendengarkan dengan rasa. Ada rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajar. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini juga digunakan oleh kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolah. Karena melalui proses coaching ini adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan potensinya. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 23. Coaching untuk supervisi akademik oleh Tri Anggara, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.